Kamu ingat ini nggak? Oh ini my boss, ini bosku gitu. Di mana orangnya gitu kan? Langganan di situ. Terus pas tak kasih lihat postingan sebelumnya, saya ceritain bahwa Coach Steve udah meninggal. Di situ dia nangis. Nangisnya sampai jongkok peluk aku kayak gitu, sampai nggak percaya, nggak mungkin lah orang kemarin dia habis umrah habis kesini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Sekarang posisi saya ada di Bandung. Hari ini bertepatan dengan 40 hari meninggalnya sahabat kita Coach Steven, yang alhamdulillah sama keluarga dan juga teman-teman dekat dibuatkan sebuah acara dalam mengenang beliau di Trans Studio Bandung ya. Dan alhamdulillah di sini kita sebentar lagi akan dengar bagaimana kisah dan juga mungkin testimoni teman-teman kebaikan-kebaikan beliau yang juga mungkin bisa menginspirasi kita semua. Seperti apa acara dan siapa aja yang hadir, langsung aja yuk kita ikuti acaranya. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di Bandung dan sekarang ini ketemu dengan Ko Andi. Jadi Ko Andi ya? Jadi Ko Andi, jadi Mas Andi Antoni jadi Ko Andi. Tapi akan jadi panggilan khusus mungkin di Mualaf Center Indonesia, jadi namanya pakai Ko semua. Nah, pasca kepergian dari Coach Steve nih, kedengeran ada satu cerita-cerita unik yang mengikuti mengenai kehidupan dari Coach Steve. Ini memang agak sedikit unik, memang orangnya unik, kisahnya unik, dan pasca kepergiannya pun banyak kisah-kisah unik juga. Apa aja salah satunya nih? Yang kita tahu kan setelah terjadi beliau meninggal, qadarullah langsung berangkat umroh. Iya, itu kan selisih cuma dari tanggal 14 ke 20. 14-20. 20 juga tuh kan karena diundur. Itu tiba-tiba harusnya berangkat tanggal 20, diundur 2 hari. 2 hari. Itu qadarullah ya, diundur 2 hari ya. Gitu. Tuh ada keajaiban apa di situ tuh? Waktu diundur pasti kan ya sulit juga dengan pasti penginapan segala macam, booking itu gimana tuh? Jadi waktu diundur kita kaget, maksudnya ini diundur karena apa? Pas dicek memang maskapai itu nggak terbang, dan itu nggak cuma di Cogger Travel ya, semua biro waktu itu juga kebingungan kenapa ini kok mundur 2 hari. Maskapainya tiba-tiba nggak terbang? Nggak ada terus yang terbang pesawatnya itu. Kalau cuma Cogger Travel doang kan pasti ada apa kan gitu. Tapi ini kan semua penerbangan nggak ada. Akhirnya itu diundur jadi mundur 2 hari. Nah, hotel sananya mau nggak mau jadi reschedule semuanya, dan bis pun juga sama, semuanya di reschedule sampai ke makan pun, sampai ke mutawif dan lain-lain, yang ternyata tiba-tiba semua hotel penuh. Saat reschedule otomatis cancel. Habis itu kita ini lagi, order lagi kan. Nah, itu tiba-tiba penuh dan udah kebingungan. Kita cari sana sini hotel yang memang dekat dengan Nabawi, dekat sama Masjidil Haram, dan itu udah bener-bener ya Allah, umrah ini urusannya tauhid nih. Kalau memang Allah izinkan jamaah-jamaah ini bisa ibadah dekat dengan yang diinginkan Coach Steve, insya Allah mudahkan. Bayangin, malamnya kan sehari sebelumnya kita kumpulin semua jamaah di hotel. Itu ada manasik. 30 menit sebelum manasik itu tuh kita belum dapat hotel gitu. Udah gitu ATM-nya Coach Steve sendiri lagi yang tahu. Iya, itu dia. Jadi sempat bingung gitu juga. Ini kayak mana gitu kan. Sedangkan yang sini uang udah masuk ke sini, ini udah masuk ke sini, kita juga untuk akses ke situ juga belum tahu kan. Terus akhirnya ya ini ya keajaiban Allah ya. Kita kan waktu manasik itu kan panggil ustadz ya. Nah, ustadz itu tuh menyebutkan hotel yang dimana hotel itu tuh sebetulnya kita baru nego-negoan nih. Karena ini udah penuh. Karena high session dan harganya pun bisa 3-4 kali lipat waktu itu. Nggak masuk akal lah harganya. Tapi pas pertengahan manasik tiba-tiba hotel itu confirm CL-nya keluar. Nah, pas CL-nya keluar, confirmation letter-nya keluar, hotelnya itu sama apa yang seperti yang disebut si Ustadz itu. Wah, kita sujud syukur. Aku keluar ke depan pintu ini yang ballroom, udah sujud syukur di situ sudah. Udah saking Masya Allah ya, ternyata Allah izinkan nih jamaah ini. Aku juga mikir nih, ini pasti jamaahnya nggak jamaah HCC lah ibaratnya. Akhirnya ya kita ke sana berangkat umroh, tak tanyain tuh jamaah tuh, Bapak dari mana?
saya dari Lampung gitu. Kenapa Pak pengen umroh? Iya Mas, karena Kostif itu bikin inspirasi saya. Intinya dia bisa sampai hijrah. Yang kedua ada orang yang tadinya itu bisa ngeberangkatin 9 orang keluarganya. Jadi dia berangkat bersepuluh. Tak tanyain neneknya waktu itu. Nek, gimana nenek bisa didik anak-anak nenek ini bisa jadi seperti ini gitu. Ini Mas, saya itu dari keluarga yang sederhana, yang biasa, bahkan Mas, anak-anak saya itu setiap harinya hanya makan ubi, singkong gitu kan. Bahkan pernah anak saya yang ini nih, yang diajak itu, ya, yang ngajak, yang ngeberangkatin umrah gitu kan, pernah bilang, Nek, kapan kita bisa makan nasi gitu. Jadi makan nasi itu udah kayak cita-cita gitu loh. Bukan lauknya. Ini ngomongin kapan kita bisa makan nasi. Dan dari situ nenek itu ya seperti itu kondisi ekonominya, tapi dia bisa membuat hati si anak-anak itu tegar lah. Sampai akhirnya mereka disekolahin, dititipin ke teman-temannya yang bisa nyekolahin dia. Akhirnya si anak-anak kandungnya ini sekarang juga sama. Dia nyekolahin anak-anak lain yang tidak mampu itu. Dan pas ditanya sekarang udah berapa Mas yang disekolahin? Nah, sedikit Mas, baru 33 anak. Dan itu sampai ke jenjang perguruan tinggi. Masya Allah. Gitu. Dan Masya Allah itu banyak cerita. Ada lagi yang anaknya kedua, oh saya cuma jualan telur puyuh. Anak yang lain ya. Oh telur puyuh, gimana? Laku berapa per minggu gitu? Wah sedikit Mas, cuma 2 ton gitu. Per minggu dikasih lihat kandangnya Masya Allah. Dan itu di Banten gitu. Jadi tunjukin main Mas ke gini gitu. Jadi mereka itu inilah nggak kelihatan kalau dari luarnya. Orang-orang yang dididik dengan kesabaran ya. Betul. Jadi biasa sabar. Betul, iya. Nah, itu gimana di sana bookingan sama orang-orang di Arab kan sulit tuh kalau kita berubah bookingan. Kok bisa dapat? Nah itu, jadi waktu kita kesusahan cari kamar hotel, tiba-tiba ini kan udah ada lah 7 orang yang kita 7 agen lah yang kita minta tolong untuk tembusin itu, tiba-tiba sampai bilang ini siapa sih Cogger Travel itu kok pengen banget ngebet nginep di sini gitu. Nah tiba-tiba bilang oh ini zamannya kok Steven Indra Wibowo yang mau. Steven Indra Wibowo yang baru meninggal kemarin gitu. Iya. Dia tahu ya. Iya dia tahu gitu loh. Terus akhirnya atas izin Allah. Al Jazeera kali ya. Ya karena ngeliat dari Al Jazeera. Nah dari situlah tiba-tiba kamar itu ada. Gitu loh. Di daerah Taibah sama yang di Swiss Al Maqam, di Zamzam Tower itu. Zamzam Tower itu ya, iya. Swiss Al Maqam. Nah itu katanya ada kisah orang Arab juga yang baru tahu, iya. Yang nanyain Kostif. Oh iya, ya itu dia. Uniknya Kostif tuh kayaknya di Indonesia juga orang pada tahu, di sana pun juga ada yang tahu. Waktu kita turun ke bawah kan ada yang WC 3 itu, belakangnya kan ada tempat basement di bawah. Nah di situ tuh ada pedagang yang biasanya Kostif itu langganan di situ gitu. Waktu saya ceritain, jadi turun eskalator ke kiri lagi. Nah di situ ada tempat jualan kurma, permen segala macem. Nah di situ tak kasih tahu, kami inget ini nggak? Oh ini my boss, ini bosku gitu. Di mana orangnya gitu langganan kan? Langganan di situ. Terus pas tak kasih lihat postingan sebelumnya, saya ceritain bahwa Kostif udah meninggal. Di situ dia nangis. Nangisnya sampai jongkok peluk aku kayak gitu, sampai nggak percaya, nggak mungkin lah orang kemarin dia habis umrah habis kesini gitu dia bilang, dan habis ngeborong ditambah dia juga nggak pernah nawar. Bilang gitu loh. Iya. Beli nggak pernah nawar. Dia nggak pernah nawar gitu. Habis itu pindah lagi ke tempat pakaian baju. Ya, waktu itu yang kesana istrinya Teh Nuri sama Mas Boy. Nah pas di situ juga sama. Pas diceritain itu ya cuma diem berdiri. Ya udah, ya cuma sama-sama nangis aja, cuma ya itulah. Di sana juga ngeborong Kostif. Masya Allah. Kostif itu tiap umroh, jamaah itu dibeliin sajadah, satu-satu yang dikasih nama segala macam, beliin kurma, dan itu kita lakukan juga. Termasuk udah kalau di Cogger Travel kan udah include sama wakaf juga gitu. Akhirnya kita libatin juga perjuangan Kostif yang kalau kita umroh itu selalu ada wakaf gitu. Yang kemarin targetnya 2.000, Masya Allah, Allah izinkan di 8.782 kalau nggak salah, 807. Jadi 8.000 itu kalau kita umroh, kalau kebetulan lu lihat di lisan, dia telepon kita tuh. Masya Allah. Ji, antum lagi umroh, gua tahu lu lihat di IG katanya. Iya, Masya Allah. Antum ayo, mau wakaf berapa? Gitu
cepet gerak cepet banget kok gitu kan. Nah udah gitu pas lagi di kemarin kita diajak begitu, kita share, nggak taunya memang programnya masih dilanjutin ya. Masih dilanjutin, kita jadi lanjutin. Langsung beli di pabrik gitu ya, langsung beli di pabrik dan di Quran asli ya teman-teman. Ini kita luruskan dulu, memang ada yang bilang katanya nggak perlu wakaf Quran di Mekah dikarenakan udah cukup kan gitu Qurannya kan. Tapi memang ajaib, Quran di Mekah itu banyak nggak bakalan luber, sedikit nggak bakal kekurangan, nggak bakal luber. Ada yang ngambil, tetap aja posisinya segitu-gitu terus. Ada yang wakaf ribuan juga, tetap segitu-gitu terus. Ini ajaibnya memang Quran di sana ya. Tapi segala akad yang dilakukan di sana, mau akhirnya dibawa pulang dikasih sama orang Indonesia, kemudian jamaahnya bawa ke Indonesia pun udah jadi wakaf di Mekah juga. Quran di sana kan. Ini menarik nih, ketika dilanjutkan targetnya 2.000 kan? 2.000 tadinya. Gitu kan? Iya, itu jempol sampai pegel tuh tadinya. Karena waktu itu admin di Jogja dikontak belum balas-balas. Nah, pas balas respon, nah. Di IG banyak tuh, saya belum kebalas ternyata apa nggak gitu kan? Iya. Sampai 8.000 itu berapaan tuh sekitar? 8.782 pieces. Waduh. Itu totalnya. Jadi satu piece berapa tuh? Satu piece-nya 23 real. 23 real tuh. Kali aja waktu itu, tapi lah agak naik ya 4.200-an kalau nggak salah antara itu gitu. Oh gitu. Sekitar 130.000. Nah, berarti total yang untuk wakaf Qurannya mereka nggak wakafin ada sampai 1 miliar? Ada 1,1 M. Tadinya kan aku ini, jadi setiap masuk langsung transfer. Tiba-tiba pas lihat totalnya, iseng aja tak kaliin kan. Pokoknya intinya totalnya waktu itu 1,1 M yang aku transfer. Allah. Jadi ini lebih. Tapi kirim semua ada? Udah kekirim semua. Itu gimana nih ibadahnya satu? Jadi habis di situ begitu juga ya, itu bagian dari ibadah juga ya. Iya. Jadi waktu ke sana itu kita bawa jamaah. Jadi di sana pun kita libatkan jamaah jadi pemulung amal. Kita suruh dorong, kita minta tolong untuk ini ya, itu sebetulnya buat mereka sendiri, dapat pahala lah di situ. Kita kenalin dan alhamdulillah responnya jamaah pada seneng dilibatin dari awal seperti itu. Karena memang ternyata hampir rata-rata Cogger Travel itu jamaahnya memang followernya Kostif waktu itu yang itu, dan itu pengen sama Kostifnya gitu loh. Masya Allah. Waduh. Itu yang bikin 8.000. Jadi di antar teman-teman yang ikutan wakaf udah termasuk di 8.000 itu ya teman-teman. Nanti banyak kisah-kisah menarik lainnya ketika nanti di acara. Jangan kemana-mana. Sekarang kita makan dulu. Makan dulu. Alhamdulillah teman-teman, ternyata di Mualaf Center Jawa Barat di Bandung ada Kak Irwan yang tentunya juga sekarang ini menjadi mengepalai sejak 2016. 17 berarti udah sekitar 5 tahun ya? Jalan 6 tahun, Januari nanti 6 tahun. Oh 6 tahun? Iya, di MCI. Waduh, berarti pertama kali ketemu Ko Stef tahun berapa? Ketemu dengan Ko Stephen tahun 2017. Nah lupa kalau nggak salah di Masjid Istiqomah Bandung. Masjid Istiqomah di situ. 2017. Oh dulu ya paling biasanya kalau interaksi sama Ko Stephen tuh ada mau mualaf di Bandung gitu misalnya. Biasanya Ko Stephen ada acara di Bandung, kita datang di mana ketemuan gitu. Satu-satunya yang paling gampang kan masjid ya. Nah ketemu di masjid itu. Kita ngobrol tentang MCI. Sama staf yang lainnya, bukan saya sendiri ya. Starisnya ada, humasnya ada, saya bawa semua. Ngobrol gitu aja sambil makan di kantin Istiqomah. Masjid Istiqomah. Masjid Istiqomah ya? Iya, yang Taman Citarum. Masya Allah. Teman-teman ya, beliau tuh seperti Ko Stef juga, udah mualafin ratusan orang nih di Bandung nih. Nah itu kita mau tahu sih, sebenarnya orang ya gimana ya, saya yang terlahir muslim aja gitu, memualafkan orang itu kayak apa, ternyata nggak semudah itu juga ya, ada bebannya, ada kayak ibaratnya kayak grogi juga gitu ya, mualafin gitu, grogi juga gitu. Tapi kok ini sebenarnya gimana sih sensasinya ketika pertama kali dulu? Sebetulnya sih kalau masalah grogi mungkin Mas Ari mungkin beberapa kali mungkin gitu ya. Tapi kalau misalkan saya udah di atas 100 orang sih mungkin udah rutinitas gitu ya. Tapi ya yang saya cari sih tentu pahalanya, dia doain saya, dia bisa jadi muslim, doain saya gitu.
kan ya, nanti di akhirat ya tuh kok Irwan mau masuk neraka deh. Tarik deh mau dia gitu. Nah itu kalau Kak Irwan awalnya dulu kenapa tertarik sama Islam? Mas Ari gini, kalau saya sih di Kristen saya mempelajari, memang saya bukan pendeta ya, tapi saya termasuk yang kutu buku lah. Kutu buku di Kristen juga, saya Kristen yang taat lah. Taat tuh maksudnya ya saya punya hati, dan saya memang saat itu saya beragama dengan baik. Nah, gimana ceritanya saya memang ada hidayah datang kepada saya. Gak langsung masuk Islam, Mas. Saya belajar cari tahu dulu. Jadi tentang kisah Nabi Ibrahim, yang saya yakin yang disembelih itu adalah Ismail, bukan Ishak. Dari situ awalnya. Nah, saya cari-cari, nggak mungkin ada dua sejarah tuh yang berbeda gitu kan ya. Masa mau disembelih beda ceritanya. Abraham itu mau nyembelih Ishak, Ibrahim mau nyembelih Ismail. Orangnya sama. Mana yang benar? Iya benar. Di satu rentan waktu yang sama, sejarah yang sama, nama orangnya beda. Nama orangnya beda. Nama beda tuh karena beda agama. Beda agama. Abraham itu ya Ibrahim. Berarti yang benar yang mana nih kan gitu? Yang mau disembelih yang mana, Mas? Jadi ceritanya saya harus memilih salah satu. Mana yang benar cerita itu? Dan itu kan sejarah ya. Sejarah itu pasti yang benar tuh salah satu. Ismail kah yang mau disembelih sama bapaknya? Atau Ishak yang mau disembelih sama bapaknya? Itu kan sejarah ya. Sejarah nabi-nabi kan begitu, Abraham atau Ibrahim sama aja, Mas. Nah, saya harus pilih cerita. Kalau ceritanya Kristen yang benar, saya harus Kristen. Dan saya telah telusuri dalam Alkitab bahwa yang mau disembelih itu ya adalah Ismail. Karena saat itu Ishak masih bayi. Gak mungkin dong dikorbanin saat bayi. Karena kenapa? Sempat dialog juga kan Ismail sama bapaknya. Kalau memang itu apa yang nyuruh Allah. Menurut ya? Ya, nurut aja Ismail. Mungkin masih bayi mau dipotong gitu kan. Ngomongnya dari gimana itu. Jadi dari situlah. Apa Gilba anakmu yang tunggal yang pernah tunggal sama Ismail gitu ya? Sebetulnya kalau anakmu yang tunggal di versinya agama Nasrani, anakmu yang tunggal yakni Ishak. Nah itu tambahan itu. Saya yakin itu bukan tambahan di dalam Alkitab, yakni Ishak. Anakmu yang tunggal, tapi di sini namanya Ishak. Nah itu saya tanya-tanya, nih di Islam kok Ismail nih Ishak. Disitulah saya mulai mencari, Mas. Itu tahun 8990 tuh saya nyari. Nah, akhirnya ya alhamdulillah, saya dari keluarga, saya anak paling besar, 6 bersaudara, saya satu-satunya yang Islam, Mas. Sampai sekarang? Ayah ibu udah nggak ada, mama papa udah nggak ada. Sama saya juga takut diusir dulu sama kayak Kosteven, takut disiksa segala macam. Itu sama. Pada saat itu saya usia 29-an lah. Ya, Kosteven juga mungkin sama ya. Iya, sekitar gitu ya. Jadi kita tentu ada ketakutan lah di situ, kita takut karena masalah utama mu'alaf ya kita takut sama keluarga lah. Gitu. Dan hampir semua mu'alaf yang saya islamin takut sama keluarga. Nah, kalau biasanya nih memualafkan orang, biasanya motifnya apa sih? Jadi ada yang benar-benar dari hati. Memang nyari memang ketemulah. Ada juga yang udah mau masuk Islam tapi dia belum yakin banget. Ketemu dengan saya gitu, mantan kafir gitu kan ya. Nah dia baru yakin benar nih udah ketemu dengan Ko Irwan kata gitu. Saya sadarin sekarang takut mati. Nah ada begitu. Ada juga yang begitu. Tapi banyak juga yang kepengen karena nikah. Tuh, yang karena nikah juga banyak. Seperti Kosteven juga saya baca dengar di Vertizon TV. Memang 50% itu karena mau nikah. Tapi tetap kalau bagi saya meskipun mau nikah harus dapat ceramah dari saya. Ceramah dalam arti dia harus dapat pengetahuan tentang Islam. Bukan cuma mau ini aja gitu. Intinya gini, dia harus mampu apa yang saya lontarkan pertanyaan kepada dia tentang agamanya dia. Kalau dia tidak bisa jawab tentang agamanya dia, yang sama aja di sini. Yang Nasrani saya atau dia? Nah, kamu sekarang sendiri agama kamu kan Nasrani. Tuh, kenapa saya yang lebih tahu daripada Anda gitu kan ya? Betul juga ya. Betul juga ya, ternyata kita harus menyadari kalau kita masuk satu agama, kita harus menyangkal agama sebelumnya. Salah dong agama sebelumnya, saya masuk Islam. Gak mungkin saya harus menerima, oh iya Kristen benar nih, kitab sucinya. Islam juga benar kitab sucinya. Gak mungkin, Mas. Jadi kita harus salah satu. Kalau memang dia meyakini agama kitab sucinya yang Kristen yang benar, ya dia Kristen gitu. Quran itu bukan kitab suci, ya udah Kristen dia. Silakan Anda percaya dengan itu, baik Anda pulang aja dari. Kok nggak mau nyadatin saat itu? Kalau misalnya begitu nggak? Enggak saya sadatin. Jadi pastikan dulu keinginannya ke arah mana nih? Kan saya ceritakan tentang cerita-cerita yang ada dalam Bible gitu kan. Dia kan bingung sendiri, dia yang Kristen dia yang bingung kan ya. Nah
Itulah tandanya kesalahan kenapa saya bisa jadi Islam tuh begini. Jadi gini, untuk mengecek kebenaran agama, tentu akan lihat kitab sucinya. Tidak ada satupun kitab suci di dunia ini yang masih asli 1400 tahun kecuali Al-Quran. Saya suka tantang kepada calon mu'alaf, tolong carikan saya seorang ilmuwan Muslim yang masuk Kristen. Serikat Habibie deh, masuk Kristen, ada nggak? Nggak ada, Mas. Coba ilmuwan Muslim yang masuk Kristen ada nggak, Mas? Nggak ada. Tapi saya balik, ilmuwan Nasrani atau Yahudi yang masuk Islam banyak banget. Pasti internet coba lihat. Salah satunya begini, kalau memang Al-Quran itu jiplakan dari Alkitab, ada nggak di dalam kitab suci agama Kristen yang ayatnya begini? Sesungguhnya penciptaan manusia itu dari air yang terpancar, sperma kan? Aku simpan di tempat yang kokoh yakni rahim. Di usia 40 hari dari segumpal darah aku jadikan segumpal daging. Di usia 40 hari kemudian aku tambahkan tulang belulang dan kemudian aku tutup lagi dengan daging. Setelah 120 hari aku tiupkan rohku. Kalau ada di kitab suci yang ada di dunia ini selain Al-Quran, saya kasih 1 juta. Saat ini kata saya tuh, dia bingung. Nah gitu, Mas. Nah disitulah oh iya ya, kalau saya bisa menjelaskan seperti itu, dia tertarik enggak? Ini Quran loh, ini dari Allah. Quran itu dari Allah, maksudnya dari Sang Pencipta. Beda dengan penulisan dari Matius, Markus, Lukas, Yazar, gitu. Beda. Iya. Dan ini belum ada ilmu pengetahuan dia udah usul duluan. Nah ini makanya saya bisa menerangkan tentang Komet Halley, yaitu surat Atorik, surat 86. Itu kan saya bisa menerangkan ini, saya menerangkan apa? Laut yang beda warna. Itu kan ada surat Ar-Rahman. Ar-Rahman ya? Iya ada Ar-Rahman itu. Nah di dalamnya ada apa? Ada seorang ilmuwan Nasrani. Dalam itu. Di dalam laut ada apa? Di dalam laut ada sungai. Nah itu National Geographic tuh, profesor tuh, dia masuk Islam tuh, karena kata sahabatnya Muslim, ada dalam Al-Quran itu, masa? Berarti jelasin bahwa di Quran ada, aku jadikan sungai-sungai di bawah laut, dia kaget, nggak mungkin kalau misalnya Al-Quran itu buatan manusia gitu, nah itu, nah dengan itu dia tertariknya dengan Islam. Aduh pas banget ini azan. Seru banget ceritanya Ko Irwani. Mudah-mudahan kita bisa punya kesempatan lagi spesial buat Ko Irwani. Dosa kalau nih Ko. Masya Allah. Alhamdulillah. Di tangan ini banyak kemudahan menyadati. Mudah-mudahan ini ketemu lagi di surga. Amin. Amin. Tangis saya kalau saya masuk neraka, Mas. Insya Allah. Amin. Ya, amin. Aduh. Teman-teman sebelum pulang ini harus kita beliin dulu oleh-oleh. Mainan. Berapaan, Mbak? 239. Roblox, Atala suka Roblox nggak ya? Ya, kita tunggu nanti ekspresinya kayak gimana di rumah. Teman-teman kalau lagi pergi ya, apalagi mungkin ninggalin keluarga, anak, jangan lupa untuk beliin oleh-oleh. Oleh-oleh yang murah-murah aja. Nanti merekanya akan ada kenangan khusus sama orang tuanya. Saya juga suruh digituin soalnya sama bapak saya dulu. Makanya nggak pernah lupa, walaupun dikasih kacang juga senang. Siap. Siap, ya Manila. Siap. Mana MCI? Iya. Ya. Alhamdulillah teman-teman semuanya, silaturahmi kita ke Bandung sambil mungkin membicarakan hal baik ya mengenai Kostif berakhir di sini. Mudah-mudahan masih ada kesempatan lain untuk bisa ke Bandung lagi. Dan kita juga ngobrol sama teman-teman kita yang di Bandung penggerak dakwah ini, ada Koh Sandi ya, Sandi sama Ustadz Ridho nih. Kita tunggu kedatangannya ke Jakarta. Ada banyak kisah menarik dari Ustadz Ridho yang perlu kita ketahui dan kita perlu ambil pelajaran. Siap. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.